Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membaca dan interpretasi EKG normal. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai interval, nilai norma interval. Jadi untuk nilai norma interval, itu yang dapat kita lihat pertama itu ada interval R ke R. Ini interval R ke R itu adalah jarak antara dua gelombang R berturut-turut bila irama ventrikal teratur. Nah, interval antara dua gelombang R berturut-turut dibagi dalam 60 detik yang akan memberikan kecepatan jantung per menit yang disebut dengan heart rate. Nah, bila irama ventrikal tidak teratur, maka jumlah gelombang R pada satu periode waktu, misalnya 10 detik, harus dihitung dan hasilnya dinyatakan dalam jumlah waktu per menit ya. Terus juga ada interval P ke P. Nah, interval P ke P. Nah, untuk interval P ke P ini pada sinus ritme interval P ke P ini akan sama dengan interval antara R ke R. Tetapi bila irama ventrikal tidak teratur atau bila kecepatan atrium dan ventrikal berbeda tapi teratur, maka interval P ke P diukur dari titik yang sama pada dua gelombang P berturut-turut dan frekuensi atrial per menit dihitung seperti halnya frekuensi ventrikal. Terus ada interval P ke R. Interval P ke R. Nah, untuk interval PKR ini, pengukuran interval ini untuk mengetahui waktunya konduksi atrioventrikal, yang dimana termasuk di sini waktu yang diperlukan untuk depolarisasi atrium dan sebagian depolarisasi atrium tambah perlambatan eksitasi daripada nodus atrioventrikuler. Terus untuk interval ini juga diukur mulai dari permukaan gelombang P, dari permukaan ujung gelombang P sebagian sini, nah sampai permukaan kompleks QRS. Permukaan kompleks QRS berarti di bagian Q-nya, QRS-nya. Sebenarnya lebih tepat interval ini disebut dengan interval P ke Q atau juga P ke R. Untuk nilai normalnya sendiri ini 0,12 sampai 0,20 detik. Terus ada interval QRS. QRS. Nah, untuk interval QRS ini itu pengukuran seluruh waktu depolarisasi ventrikel yang dimana diukur dari permukaan gelombang Q sampai akhir gelombang S. R ini bila tidak terlihat Q. Jadi mereka ini kompleks QRS yang dihitung dari Q ke S-nya. Nah, batas atas nilai normalnya adalah, jadi batas atas nilai normal itu adalah 0,1 detik. Nah, pada sandapan prokordial V2 atau V3, lalu interval ini mungkin dia itu 0,11 detik nilai normalnya. Terus untuk interval Q dan T, QT, dari batas Q ke ujung dari T-nya, batas akhir dari T-nya, atau interval QT, ini diukur dari permukaan gelombang Q sampai akhir gelombang T. Nah, dengan ini diketahui lamanya sistol elektrik, yang dimana interval QT ini normalnya tidak melebihi 0,42 detik pada pria dan 0,43 detik pada wanita. Terus ada lagi yang namanya interval QU. Nah, untuk interval Q ini pengukurannya dimulai dari awal gelombang Q sampai akhir dari gelombang U. Akhir gelombang U. Terus kita lanjut untuk penjelasannya. Itu ke urutan cara pembacaan EKG yang kita ketahui dimulai dari irama, terus juga dari laju QRS-nya atau heart rate-nya, QRS rate, terus juga aksis dan kawan-kawannya. Kita mulai dari yang pertama itu mengenai irama. Jadi untuk prinsip pembacaan EKG ini secara mudah dan tepat itu kita harus mengikuti urutan dari interpretasi pembacaan dari EKG tersebut. Yang pertama itu irama. Jadi pertama-tama itu kita tentukan irama sinus atau bukan. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari gelombang P-nya.
Nah, apabila setiap kompleks QRS didahului oleh sebuah gelombang P, berarti irama sinus. Kalau tidak, maka bukan irama sinus atau asinus gitu loh. Jadi kalau misalkan QRS kompleks ini diikuti dengan gelombang P, maka itu kita sebut dengan sinus. Apabila tidak diikuti dengan P, maka itu berarti asinus. Untuk irama sinus itu dapat berupa suatu aritma yang mungkin vibrasi, blok AV derajat 2 atau 3, irama junctional, takikardi, ventrikular, dan lain-lain untuk hasilnya. Lalu selanjutnya itu kita lihat dari laju QRS-nya. Untuk laju QRS-nya atau QRS rate atau heart rate, ini pada irama sinus. Nah, pada irama sinus itu laju QRS normalnya itu berkisar 60 sampai 100 kali per menit. Itu untuk normalnya. Kurang dari 60 kali itu disebut dengan brakikardi sinus, lebih dari 100 kali itu disebut dengan takikardi sinus. Nah, laju QRS lebih dari 150 kali per menit itu biasanya disebabkan oleh takikardi supraventrikular. Nah, atau takikardi ventrikular. Nah, dia lebih lebar kalau takikardi ventrikular, sedangkan kalau supraventrikular itu lebih sempit. Nah, pada blok AV derajat 3, selain laju QRS selalu harus dicantumkan juga laju gelombang P-nya. Nah, untuk EKG normal sendiri itu selalu reguler. Nah, irama yang tidak reguler itu ditemukan pada fibrillasi atrium atau pada keadaan mana banyak ditemukan ekstrasistol atau atrium maupun ventrikular, juga pada sick sinus syndrome. Terus selanjutnya aksis. Nah, untuk nilai aksis normal sendiri itu terdapat antara min 30 derajat sampai positif 110 derajat. Nah, lebih dari min 30 derajat itu disebut dengan deviasi aksis kiri. Kalau dia lebih cenderung min 40 apa min 50 itu disebut dengan deviasi aksis kiri. Nah, kalau misalkan dia lebih ke arah positifnya, lebih dari plus 110, itu disebut dengan deviasi aksis kanan. Dan bila lebih dari plus 180, yang udah melewati batas, itu disebut dengan aksis superior. Nah, kadang-kadang aksis ini tidak dapat ditentukan, nah, maka ditulis undeterminable. Misalnya pada EKG di mana defleksi positif dan negatif pada kompleks QRS ini di semua sandapan sama besarnya. Terus juga untuk menilai aksis jantung ini juga, ini dapat kita lakukan dengan membandingkan defleksi gelombang QRS di lead 1 dan AVV seperti yang sudah kita ketahui juga gitu loh. Terus selanjutnya kita lanjut ke interval P dan R. Nah, untuk interval P dan R ini itu normalnya itu 0,12 sampai 0,2 detik. Nah, tergantung dari heart rate-nya atau ya, QRS heart-nya, QRS kompleks heart-nya. Nah, apabila dia lebih dari 0,2 detik itu disebut dengan blok AV. Nah, kurang dari 0,1 detik itu disertai adanya gelombang delta itu menunjukkan Wolff-Parkinson-White syndrome. Nah, untuk interval PR yang berubah-ubah bisa terjadi pada kelainan wandering pacemaker. Jadi untuk nilai normal sendiri dari interval PR ini itu normalnya itu 0,12 sampai 0,2 detik. Kalau misalkan sudah lebih ataupun kurang berarti dia sudah mengalami kelainan. Untuk morfologi sendiri ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa yang harus kita ketahui dan kita pelajari. Untuk gelombang P, yang pertama itu untuk gelombang P ini kita perhatikan apakah kontur gelombang P normal atau tidak, apakah ada P pulmonal atau P mitral, itu harus kita ketahui. Terus untuk kompleks QRS-nya ini adanya gelombang Q patologis menandakan old myocardial infarction, yang dimana kita tentukan bagian jantung mana yang mengalami infark melalui petunjuk sandapan yang terlibat, yang dimana bagaimana amplitude gelombang R dan S di sandapan prekordialnya. Nah, untuk gelombang R yang tertinggi ini di sandapan V1 dan V2 itu menunjukkan hipertrofi ventrikel kanan atau infark dinding posterior, sedangkan untuk gelombang R-nya yang tinggi di sandapan V2 dan V6 dengan gelombang S yang dalam di sandapan V1 dan V2 itu menunjukkan hipertrofi. Sehingga
interval KRS yang lebih dari 0,1 detik, itu harus dicari apakah ada right bundle branch block atau left bundle branch block atau extrasystole ventricle. Nah, terus kita tentukan juga untuk segmen ST-nya atau interval ST-nya untuk segmennya. Nah, elevasi segmen ST ini menandakan infark miokard akut. Lalu kita dengan cara kita tentukan bagian mana dari jantung yang mengalami infark. Nah, untuk hasilnya sendiri, depresi segmen ST itu menandakan adanya gejala iskemia. Terus untuk gelombang T-nya ini menandakan kalau misalkan gelombang T ini, dia ini untuk melihat apakah terkena iskemia atau menandakan iskemia atau tidak. Nah, gelombang T terbalik itu T inverted itu menandakan iskemia atau mungkin suatu aneurisma atau gelombang T yang runcing menandakan hiperklamia. Jadi kalau misalkan gelombang T ini dia tuh terbalik posisinya, berarti dia itu menandakan dia itu iskemia. Nah, kalau misalkan dia tuh runcing itu menandakan dia itu hiperkalemia. Nah, untuk gelombang U-nya, untuk gelombang U sendiri, nah untuk gelombang U-nya, gelombang U ini merupakan lengkungan kecil setelah T, itu menunjukkan hipokalemi apabila gelombang U-nya itu lebih tinggi daripada gelombang T. Nah, jadi kalau misalkan gelombang U ini dia itu normalnya kalau misalkan dia itu lebih rendah daripada gelombang T. Kalau misalkan gelombang U-nya itu sudah lebih tinggi daripada gelombang T-nya, berarti sudah kita bisa lihat bahwasannya dia itu terkena hipokalemi. Nah, sedangkan untuk gelombang U yang terbalik itu menunjukkan iskemia miokard yang berat. Nah, kalau misalkan U-nya itu terbalik, dia itu menandakan iskemia miokard yang berat. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk cara membaca dan juga interpretasi dari EKG normal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.